Baik kawan-kawan semua, kembali lagi di Rohis Talk, Rohis Check, 1, 2, 3, 4, yeay. Alhamdulillah sekarang sudah kedatangan teman-teman dari Irma SMA 9. Betul. Betul ya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, saya PH, sebelah Saya Ahdan Afif Mukli, panggilannya Ahdan aja. kelas. Kelas 11. Sekarang jadi, Alhamdulillah saya diamanahkan tahun ini jadi Ketua Umum Irma Koni SMA Negeri 9 Kota Bogor. Masya Allah, berarti beliau ketua umumnya ya. Betul, Namanya Irma Alkorni ya. betul. Sebelahnya lagi, silakan. Saya Muhammad Ali Fadilah, biasa dipanggil Ali. Aldi. Ya, Kelas. kelas 11 sama juga. Sekarang jadi. Saya alhamdulillah diamanatkan menjadi ketua Ikhwan atau wakilnya dari ketua Oh, umum tersebut. wakil. Ntar kita akan cari tahu lagi terkait struktur Irma gitu ya, profil Irma SMA 9-nya seperti apa. Jadi ntar kita akan bahas bersama-sama mulai dari siapa dulu nih yang mau jelasin? Boleh saya dulu. Boleh, silakan. Jadi izinkan saya memperkenalkan Ekstrakurikuler Ilmu Al-Qarni. Jadi Ilmu Al-Qarni ini adalah suatu organisasi pelajar bernuansa Islami yang berperan sebagai media dakwah dan wadah pengembang minat dan bakat siswa-siswi yang berperan menyokong wawasan luas serta kreatif inovatif. Masjid merupakan sarana dan warga sekolah adalah objek utamanya. Dan Irma Al-Qarni ini dahulunya bernama Rohis Al-Qarni SMA Negeri 9 Kota Bogor yang berdiri tahun sekitar pada tanggal 25 Desember 2011 dan namanya ya pernah diganti menjadi Irma Al-Qarni pada tanggal 14 Mei 2022 atas instruksi dari Wakil Gubernur Jawa Barat kan. Jadi boleh untuk struktur organisasinya boleh dijelaskan oleh rekan saya Aldi. Oke, kan mungkin sini saya ingin menjelaskan struktur dari Irma Al-Qadni tersebut. Ya. Nah, di Irma Al-Qadni tersebut, yang pertama itu strukturnya diketuai oleh ketua umum. Umum. Ya, Terus. lalu dilanjutkan ke bawah ada ketua Ikhwan dan ketua Akhwat. Iya. Nah, di mana di situ ketua Ikhwan dan ketua Akhwat ditugaskan untuk mengawas divisi-divisi. Nah, selanjutnya iya. ada struktur bendahara dan sekretaris. Sebentar. Di situ bendahara mengurusi tentang keuangan-keuangan di Irma atau tentang ada permasalahan tentang keuangan lah. Iya, iya. Nah, di situ ada sekretaris. Nah, sekretaris tersebut tugasnya kayak mengkoor juga, kayak ada kegiatan pertemuan, Oh, Urusan Irma. surat penyurat, Ya, surat menyurat juga, perizinan juga. perizinan juga. Nah, di bawah itu ada anggota-anggota divisi. Nah, yang pertama itu ada divisi A. Divisi A itu tentang kayak ada PHBI, perayaan Hari Besar Islam itu kan. Event-event gitu ya? Ya, Ya. benar. Kepanitiaan gitu. Ya, beberapa kayak gitu, kayak ada 1 Muharram atau hari-hari besar tersebut lah, dia yang biasa mengkoor tentang hari besar tersebut. Nah, ada lagi divisi B. Divisi B itu kayak tentang budaya-budaya gitu, budaya Islam gitu, Kesenian Islam. kesenian Islam lebih tepatnya, sama marawis atau kayak Hanto. musik-musik Islam. Bukan musik sih, lebih tepatnya kayak hanto, marawis kayak gitu. Seni Islam ya? Ya, lebih ke seni Islam. Nah, selanjutnya ada divisi C. Nah, divisi C itu dia biasanya yang megang media sosial. Oh, media sosial. Ya, kayak yang IG Malcon itu dipegang sama divisi C tersebut. Nah, itunya apa? Apa? At di IG ada IG dari Irma Koni yaitu @alkoni_9. Alkoni Boleh di follow semuanya. Follow. Jangan Follow. Ya, terus selain IG ada apa lagi? IG ada, kita juga punya saluran. Punya channel WA. WA ya. Karena pengikutnya emang belum terlalu banyak, jadi belum bisa. Karena baru dari internal sekolah doang. Internal sekolah. Itu yang luar boleh tuh? Boleh, Boleh kok, boleh banget. Boleh banget. Di situ ada kajian kayak tentang hadis-hadis juga ada di situ. Nah, di sini ada divisi terakhir kan, di divisi tersebut yang bernama divisi D. Nah, divisi D itu dia menjadi divisi yang memegang DKM di masjid SMA 9 atau masjid Al-Qur'an tersebut. Biasanya dia suka ada bersih-bersih masjid setiap Sabtu pagi biasanya. Terus suka tentang pokoknya pengelolaan masjid yang di internal oleh Irma sendiri itu dikelola oleh divisi D. Kalau ini Jumatan? Kalau Jumatan bersama sekolah juga. Ya, bersama sekolah. Agama gitu aja ya? Ya, beragama. Atau ada yang ini juga yang mau bawa apa namanya? Jadi khotib juga boleh, tapi sebelumnya udah dijadwalkan, Kang. Oh, iya. Terus gitu apa lagi? Nah, mau bahas prokernya. Program yang keseluruhan mungkin yang besar ada nggak di luar divisi?
Bukan divisi palingan lebih ke PHBI kan? Ya. Iya, soalnya lebih kalau kami dari Irma Korni itu lebih banyak ke program internal. Salah satu program pertama yang dilaksanakan di angkatan 2024-25 ini yaitu kegiatan Maulid, dan lumayan responnya sangat-sangat positif dari warga SMA 9. Itu sangat meriah sekali, Kang. Apalagi pertambahin, ini ada satu lagi sebenarnya. Bahas visi misi aja. Oh, visi misi katanya. Visi misi. Bawa nggak visi misi? Bawa. Maksudnya, maksudnya Di sini izinkan saya untuk menjelaskan visi misi dari saya sebagai Ketua Umum Irma Korni. Untuk visi saya itu menjadikan Irma Korni sebagai ekstrakurikuler yang menjadi pelopor dan penggerak kegiatan keagamaan Islam di SMA Negeri 9 Kota Bogor untuk mewujudkan siswa-siswi yang cinta dan taat terhadap ajaran Islam dengan ukhuwah Islamiyah antar sesama pelajar Muslim. Untuk misi saya yang pertama, meningkatkan iman dan takwa pengurus Irma Korni SMA Negeri 9 Kota Bogor. Yang kedua, meningkatkan hubungan, kebersamaan, dan persaudaraan antar anggota Irma Korni. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program kerja Irma Korni. Dan yang keempat, menghadirkan kegiatan keagamaan di sekolah yang lebih aktif dan kreatif. Lalu yang terakhir itu, mencari dan memanfaatkan potensi siswa-siswi dalam bidang keagamaan Islam. Begitu, Kang. mantap. Jadi kan kita dari Irma Korni itu banyak program-program nyata seperti PHB juga. Dan juga ada kegiatan BBM, bersih-bersih masjid juga. Mantap. Dan program kerja saya selanjutnya itu bakal ada tablik akbar yang melibatkan seluruh kelas 10, 11, dan 12. Nanti insya Allah di bulan Agustus itu nanti bakal ada acara menarik lah. Belum bisa saya spill. Oh, si rahasia guys. Itu kok, tapi itu buat internal SMA 9 aja apa buat keluar juga eksternal? Kalau untuk tablik akbar masih di untuk internal 9. Iya, iya. Pokoknya Agustus siap-siap teman-teman teman-teman Muslim di SMA 9. Nanti boleh dilihat perkembangannya di IG Alfoni 9. Ya, follow jangan lupa supaya Jangan bisa lupa follow. makin Kalau terus update ya sama perkembangan kegiatan-kegiatan di SMA 9 terutamanya terkait keislaman ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya saya punya teori nih terkait struktur Irma ya. Jadi saya pernah juga sebenarnya dibahas di episode sebelumnya, cuman ini jadi kalau di saya tuh pertama dari fungsinya. Ya. Jadi fungsi di Irma itu ada fungsi utama, ada fungsi pendukung, ada fungsi tambahan, sama ada fungsi yang sudah pasti ada lah di setiap organisasi, mau itu OSIS, mau pramuka, mau apa pasti ada. Jadi ini tuh fungsi yang sudah default di semua organisasi. Nah, fungsi utama itu ada dua. Yang pertama pembinaan pengurus, yang kedua syiar dakwah gitulah ya. Nah, kenapa itu yang pertama? Karena kan biasanya kalau orang mau masuk Irma nih, coba dan kenapa masuk daftar Irma? Kalau saya dulu masuk Irma tuh karena pas saya dulu pernah mengikuti, kebetulan juga dulu namanya Rohi Sakorni. Oh iya, iya. Dan saya juga pengen lebih ingin belajar lagi mengenai pengetahuan Islam dan juga bisa berorganisasi. Ya. Ini apa pengen pengetahuan Islamnya Betul. bertambah gitu ya. Kalau Aldi apa? Kalau saya sendiri dulu waktu awal masuk Irma kayak ada ketertarikan sendiri Kang dari organisasi tersebut. Awalnya dari apa? Awalnya dari lomba azan. Dulu saya sebagai anggota lomba azan di Eskul Irma tersebut kan Irma mengadakan kayak di satu Muharram tersebut mengadakan lomba-lomba Islam tersebut. Nah di situ saya kayak ada ketertarikan sama organisasi Irma nih. Saya ingin tahu apa sih Irma kayak gitu. Yang pas saya udah mendalami tersebut ada ketertarikan tersendiri daripada eskul-eskul lain. Nah saya juga dari eskul tersebut saya bisa kayak belajar keorganisasian Islam, saya bisa menambah jadi ada ketertarikan sendiri. Nah itu kenapa ada pembinaan pengurus, karena biasanya yang mau daftar itu awalnya pengen apa nambah soleh kan, pengen nambah keilmuan, nambah pengetahuan gitu ya, nambah kapasitas diri. Jadi makanya pengurus tuh harus dibina gitu. Jadi ntar harus ada divisi yang ngurusnya gitu atau bidang yang ngurusin itu. Yang kedua syiar dakwah, karena emang ya mau nggak mau Irma itu atau Rois itu adalah lembaga dakwah di sekolah. Yang membedakan Irma sama yang lain itu adalah kalau Irma itu menyebarkan kebaikan, yang menyebarkan nilai Islam, makanya itu disebutnya syiar. Nah tadi syiar kan udah ada yang PHBI ya, sama ada yang di Sosial media. Media udah, event udah. Nah untuk yang pembinaan
Nah, ini Kang, kalau untuk pembinaan pengurus, kami dari Ilma Koni itu melaksanakan pertemuan seminggu sekali di hari Kamis, Nah, ya. sepulang sekolah tentunya. Jadi beda-beda isi tiap pertemuannya itu diisi itu kadang-kadang diisi oleh pembina Irma. Kebetulan kami pembina itu ada 4. Ada Bu Nur Aropah, terus yang kedua ada Bapak Rahmat Indrana, yang ketiga itu ada Bapak Agus Salim, terus yang terakhir itu ada Bapak Edi Mulyadi. Mantap. Jadi ntar pembinaannya langsung dari guru-guru itu ya, dari Ya, pembina. dan itu ketiga guru itu guru agama dan yang satu guru bahasa Inggris. Kebetulan punya pengalaman jadi yang mengurusi organisasi Islam. Oh, nah itu berarti itu masuk prokernya kemana tuh program pertemuan rutin itu? Oh, itu masuk ke Dewan Harian. Oh, Dewan Ya, Harian. Jadi itu ada. Jadi sebenarnya si fungsinya ada ya, cuman bidangnya nggak spesifik ada bidang pembinaan gitu. Iya. Jadi si fungsi pembinaan itu dipegang sama Dewan Harian ya. ya, Nah, itu yang utama tuh dua ya. tadi ya. Kira yang pendukung itu ada 2 juga. Yang pertama itu yang harus didukung itu dari internal Irma itu adalah masalah duit. Ah, benar. Benar banget. Karena mau nggak mau ya kalau misalnya kita lihat konser musik gitu ya kan dananya gede tuh, Lumayan. punya sponsor banyak, datengin artis-artis, datengin sound yang terbaik gitu ya, Ya, tempatnya juga mahal gitu. Nah kita sebagai yang menyebarkan kebaikan harusnya punya juga uang yang banyak untuk mengadakan kegiatan yang lebih menarik lagi gitu ya. Nah itu yang pertama tentang pendanaan. Yang kedua itu tentang jaringan. Dulu waktu sebelum zamannya media sosial nih, kan dulu mah Ustadz yang paling terkenal tuh Agim. ya. Iya. Agim nih. Dulu kalau misalnya kita nggak punya kontaknya Agim gitu ya, kita nggak bisa ngundang. Susah. Namanya itu jaringan, makanya kan pentingnya jaringan itu kita punya kontak Ustadz, kontak. Bahkan kalau misalnya kita mau silaturahim sama Irma di SMA lain kan perlu jaringan juga tuh. Itu. Kita perlu kenalan di Irma di sekolah tersebut gitu. Nah, jadi yang mendukung si yang pertama tadi itu adalah uang, dana, dan jaringan. Nah, ini tadi belum ada nih fungsinya. Coba ada nggak fungsinya di Irma yang suka ngedanus? Ah, kalau Danus belum ada, Kang. Belum ada. Kalau dahulu itu di tahun 2024 itu Hmm. untuk setiap acara kami itu mengandalkan dari sumbangan sukarela dari siswa ya. Siswa. Alhamdulillah juga mencukupi. Tapi akhir-akhir ini kebetulan dari Gubernur Jawa Barat Hmm. juga tidak memperbolehkan untuk ngambil iuran. Oh gitu. Ya, jadi harus memutar cara lain. Hmm. Gitu, Kang. Nah, gimana jadinya tuh? Oh, untuk menyiasatinya, ini kan untuk operasionalitas masjid sehari-hari itu masih mengandalkan dari keropak Jumat. Ya. Itu juga kadang-kadang juga masih kurang cukup. Jadi harus ada kami juga harus ada pengajuan ke pihak sekolah dan alhamdulillah mendukung. Oh gitu. Ya, ada dana dari sekolah dapat berarti ya? Hmm. Iya, alhamdulillah. Ada lagi ya dari yang lain? Dari jualan gitu? Saat ini kan kami masih belum ada program kerja yang besar, jadi dari sumbangan masih mencukupi. Ya, betul. Cuma itu perlu Ya, siasati gitu ya, ya. di-upgrade gitu ya. Ya. Jadi kalau bisa sih punya penghasilan mandiri yang mungkin berjalan terus-menerus gitu ya. Kalau dulu di waktu saya SMA sih jualannya donat biasanya. Oh iya. Jualan donat dulu. Jadi ya setiap hari jualan donat. Jadi siapa yang hari ini mau megang nih satu kotak gitu ya, isinya mungkin 12 dibawa ke kelas. Ada yang mau beli, beli, beli. Iya. Terus lagi istirahat, sini ada yang mau beli ya donat gitu. Gitu. Jadi ya apapun nggak usah donat sih ya, cuman apapun boleh, bisa makanan, bisa. Kalau dulu zamannya ada jualan pulsa ya, kalau sekarang mah gampang pulsa. Iya. Kalau dulu mah susah, jadi harus ada yang iniin gitu. Terus apa misalnya, termasuk ini bikin Alma mater. bikin merchandise Oh rokok iya. gitu ya, itu bisa juga ditambahin buat nanti kasnya Irma gitu ya. Boleh. Misalnya udah dapat jas, ntar alma mater, terus misalnya mau bikin kaos Irma, Ya. nah itu dilebihin dikit, nanti sisanya buat masukin ke kas gitu ya. Atau bahkan ya kalau misalnya dijual buat non pengurus juga, non anggota, itu bisa juga. Justru itu yang harus kita. Jadi mereka kan tadinya sumbangan, Ya. sekarang sumbang tapi dikasih Ada bentuknya. ada bentuknya gitu. Ya. Jadi mereka dapat sesuatunya gitu. Jadi sebenarnya sama nyumbang juga, Ya. cuman kan kayak jadinya jual beli gitu ya. Ya. Bukan sekedar sumbangan, apalagi paksa.
infak iuran paksa. Jangan sampai gitu. Jadi makanya ada tuh perlu dua itu. Nah kalau yang jaringan belum belum perlu ya. Sekarang mah zaman media sosial lebih mudah sih ya. Banyak, soalnya dari kami juga dapat banyak tawaran Hmm. untuk mengirimkan perwakilan untuk ikut suatu acara gitu kan. Dari IG juga banyak Ya itu maksudnya. Kalau dulu mah kan harus ada humas ya. tuh. Kalau sekarang lewat IG juga bisa lah. Hmm. Sama dikelola sama tiang media sosial tadi ya. Nah itu yang dua utama pendukung. Yang ketiga itu opsional. Nah opsional salah satunya tadi yang adalah seni. Yang seni itu sebenarnya mau ada mau enggak sebenarnya enggak terlalu masalah Ya, gitu. Termasuk kalau misalnya mau ada bidang olahraga, ya, bidang sains misalnya gitu ya, bidang lebih ke peningkatan akademik pengurus gitu misalnya, itu boleh tuh mau ngadain bebas, mm-mm. mau ada mau enggak terserah gitu. Termasuk bidang kemuslimahan, keputrian, kalau misalnya mau ngadain boleh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Ya, Dan yang terakhir tuh default default tadi udah semua sih. Yang pertama itu terkait kepemimpinan, ya, ada ketua umum, ketua ikhwan, ketua akhwat. ya, Terus ada terkait administrasi, ada sekretaris. ya, Terus ada terkait keuangan. keuangan ya, Ya, itu ada bendahara ya, ya, itu udah semua. Nah berarti tadi yang belum itu pembinaan ya. Cuma sebenarnya nggak harus sih. ya, Jadi tergantung ini juga jumlah siswanya, jumlah pengurusnya. Kalau cuma 10 kan nggak mungkin bikin semuanya tuh. ya, Ya bikin aja dua gitu, misalnya tiga divisi gitu. Jadi makanya disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing sih sebenarnya. tuh. Dan lagi mau disampaikan mungkin yang belum saya tanyain tentang Irma yang perlu diketahui sama teman-teman Irma di SMA lain gitu. Oh iya, paling di sebenarnya ada juga, bukan bukan perawat sih, lebih ke kayak ada kegiatan gitu, keputrian juga ada kan di sekolah kita. Oh Ya, ada ya. jadi Ya, setiap hari Jumat itu kita ada keputrian kan, Hmm. yang ikhwannya sholat Jumat, yang Hmm. akhwatnya Oh pada itu. ikut keputrian. Nah, di situ Yang megang ketua akhwatnya itu ya. yang Yang megang pembina. apa pembina. pembina? Dan ada juga dari SMA 9 juga ada kegiatan positif. Namanya kalau di SMA 9 itu namanya Salam Kebangsaan. Dia setiap hari dia hormat ke bendera terus nyanyi lagu nasional, lagu wajib. Terus sama Mas SMA 9 dan juga Irma ini memegang di bagian tadarus sehari-hari. Oh. Kebetulan dari masa jabatan saya itu mau mulai dari juz 1 dan targetnya mungkin semester 1 atau 2 2025 2026 itu insya Allah mulai sudah hatam. Oh kata. Hmm. Ya. Ya, Itu tiap apa? Tiap pagi? tiap pagi Tiap hari? Ya, setiap hari Tiap hari. Oh. ya, tadarus bersama-sama. Siap. setelah beres salam kebangsaan. Ya, Iya. Luar biasa ya berarti semua bisa dibilang semua pelajar muslim gitu ya sudah tersentuh oleh ya, tilawah tadi ya apa ya, sudah ngaji bareng gitu ya. ya. Berarti mantap, lanjutkan. Baik, berarti cukup ya, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Kalau nggak ada kita coba dulu buat episode kali ini. Mungkin cukup. Cukup ya, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bisa ambil manfaatnya gitu ya. Kita Amin. saling fastabiqul khairat ya, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau teman-teman ada yang merasa dari ngobrol kita tadi ada yang bermanfaat, silakan diambil ya. Tuh. Nanti kalau teman-teman juga punya sesuatu manfaat, datanglah ke sini supaya kita saling sharing gitu ya. Baik, kita jumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Tetap di Royce Talk, Royce Check, 1, 2, 3, 4, yeay. Takbir, Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.